Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit caranya kita mengatur metadata di channel YouTube kita atau di video-video kita ya. Tujuan kita mengatur metadata itu sangat penting ya, karena YouTube itu sudah menyarankan metadata. Jadi untuk teman-teman yang masih awal main YouTube, untuk pertama itu ya, kalian harus setel metadata kalian. Untuk pertama di setelan channel kalian ya. Di sini saya akan membagikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman itu membuka YouTube Studio. Di sini buka YouTube Studio itu lewat browser ya. Kita bisa pakai Google Chrome. Di sini kan ada setelan. Nah, di sini kita bahas untuk metadata channel dulu. Kalau di sini kan ada fitur-fiturnya. Ini umum. Untuk bagian channel. Nah, di sini kalian tentukan Indonesia dan kata kunci channel. Tujuan kita menambahkan kata kunci channel ini agar channel kita itu mudah ditemukan. Dan kategorinya ini juga harus relevan dengan video-video yang kita upload ya. Untuk setelan lanjutan di sini tidak ditetapkan untuk anak-anak di bagian sini. Dan di sini ntar akan secara default ya. Untuk kelihatan fitur harus aktif semua. Untuk default upload di sini ini kalau kalian menambahkan dulu judul dan deskripsi, secara otomatis kalau kalian upload video ntar juga akan tercantum. Tapi di sini karena video saya itu beda-beda ya. Di sini saya masukkan ke pas waktu saya upload video. Untuk setelah lanjutan, di sini lisensi YouTube standar, kategorinya ini juga penting. Karena ini menurut saya itu keseharian, jadi saya milih kategori blog dan orang. Dan untuk bahasa judul itu saya pilih Indonesia. Dan di bagian sertifikat ini, saya memilih konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Untuk monetisasi, ini aktif semua ya. Kalau belum dimonetisasi, fitur ini nggak ada. Untuk di bagian izin, ini hanya ada channel saya. Jadi untuk teman-teman yang jual beli akun ya, kalau di sini ada akun bisnis, jangan mau. Ini untuk setelan channel atau metadata channel. Sekarang untuk di bagian penyesuaian ini juga penting. Karena apa? Untuk di bagian branding, foto profil, banner, watermark, ini kalian bisa tambahkan. Karena apa? Agar teman-teman kita itu bisa tahu ya ciri khas yang kita pergunakan. Dan untuk di bagian info dasar. Nah, di sini untuk nama channel, handle, deskripsi bagian tentang. Di sini penting. Kita harus menambahkan juga nama channel kita. Dan kata-kata ini agar teman-teman yang datang itu ya bisa tahu channel kita itu membahas tentang apa. Nah, sekarang kita membahas untuk metadata video. Kayak ini ya. Saya carikan contoh satu video. Metadata video, kita klik logo pensil. Di sini kan judul, deskripsi. Judul ini kalian juga masukkan di dalam deskripsi seperti ini ya. Ini kan judulnya nih. Saya masukkan juga di sini. Nah, di sini judul. Lalu di bagian hashtag ini juga penting. Nama kalian, nama channel kalian. Tujuannya agar channel kalian itu semakin lama semakin bisa dicari. Untuk thumbnail itu juga penting ya. Karena thumbnail ini ada ukurannya pas waktu kita bikin. Thumbnail ini perannya itu sangat bagus karena dia memancing penonton agar ngeklik ya. Untuk playlist mungkin kalian bisa sendirikan video-video kalian yang sekategori. Untuk di sini video tidak dibuat untuk anak-anak. Cuman misalnya nih kita mengupload konten-konten mungkin kedewasaan, kekerasan atau mungkin ada yang tanda-tanda yang kevulgaran. Kita akan milihnya di sini. Ya, batasi video saya. Cuman di sini ini ntar dolarnya kuning ya. Tetap layak monetisasi. Cuman penghasilan itu nggak full. Tapi video yang kita upload, meskipun kita upload video yang dilarang oleh pihak YouTube ya, mungkin dari kekerasan, konten kevulgaran, itu masih aman di YouTube itu loh. Cuman dolarnya itu terbatas, ntar akan kuning. Dan kalau kita klik tampilkan lebih banyak,
Di sini juga penting untuk tag kata kunci ini, nama channel kalian tuh harus masukkan juga. Karena tag kata kunci ini juga membantu ya. Untuk bahasa video, bahasa judul, dan sertifikat tag, ini saya memilih konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Untuk tanggal di setiap saya upload, saya cantumkan juga. Lisensi YouTube standar, distribusi di mana saja, ini penting. Dan sekarang untuk metadata yang bagian kartu dan layar akhir, ini juga penting sebenarnya ya. Nah, di sini untuk subtitle ya, untuk subtitle ini saya menambahkan subtitle. Dan setelah subtitle ini saya menambahkan kartu. Jadi caranya kita menambahkan kartu ya. Ini misalnya video kita tadi itu terbaru kita upload. Jadi di kartu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya tambahkan video belakangnya. Misal video terbaru kita itu yang kita upload nomor 10. Berarti di sini ini video nomor 9, 8, 7, 6, 5. Tujuannya agar video yang kita upload nomor 10 itu ya, ntar kartu-kartu ini dia akan muncul di sini. Siapa tahu juga akan diklik teman-teman. Dan di sini untuk layar akhir ini penting juga. Layar akhir ini biasanya kalau saya ya, tadi kan untuk di kartu video nomor 9, 8, 7, 6, 5. Di sini nama channel saya tambahkan. Dan untuk videonya ini video nomor 4-nya. Jadi ngikutin dari pertama tadi. Video yang kita upload terbaru nomor 10, berarti untuk di bagian kartu kita pasang nomor 9, 8, 7, 6, 5. Misalnya 5 kartu. Dan di bagian layar akhir ini kita menambahkan video nomor 4. Seterusnya seperti itu. Jadi ntar video kita itu cuman mulek gitu loh. Maksudnya kalau ada temen yang nonton itu pasti akan direkomendasikan video-video kita yang sudah kita tambahkan di kartu maupun di playlist. Nah, gitu ya. Jadi untuk metadata ini sangat penting. Tujuannya apa? Agar video yang kita upload itu bisa direkomendasikan dan channel kita itu di setiap ada pengecekan dari YouTube, metadatanya itu dapat mulai dari thumbnail, judul, deskripsi. Ya, semoga di pembahasan saya saat ini bisa dimengerti ya. Intinya untuk teman-teman tetap pahami main YouTube langkah demi langkahnya. Agar ke depan bisa lancar, bisa gajian di setiap bulan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.